Tapi sebenarnya tanpa kesehatan kita tidak bisa jadi apa-apa, itu masalahnya. Jadi kesehatan dalam diri sendiri. Health is nothing, but without health everything is nothing. Jadi itulah maka kesehatan menjadi bagian dari kita. Oh ya, ini CV saya kebetulan bekerja di sini, maka saya menyarankan buat di sini. Di sini adalah orang itu sebagai healthy lung. Healthy lung itu ya lung atau lung itu ya otak kecil gitu ya. Dan healthy sehat. Karena di sini ketika makan sesuatu, minum itu ada kalorinya. Ya, jadi kalau ibu kalau pesan di sini seperti itu, nanti kalau tidak ada ya tanyakan. Jadi kita sudah kita sekian dan sebagainya. Oleh karena itu maka saya di sini. Ya ini saya CV saya agak lumayan banyak karena saya ini orang yang suka di organisasi. Tidak palsu ya? Ya, tidak palsu ya? Tidak palsu ya. Di organisasi dan organisasi selalu nirlaba gitu. Nah, ternyata meskipun nirlaba di kali itu ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan. Ya. Dan karena aspek saya adalah kesehatan, sebenarnya ini adalah semacam kalau bukan hanya RTD, roundtable discussion tentang kesehatan, apapun tentang kesehatan. Jadi dan kesehatan itu mohon maaf ya, bukan milik orang lain tapi milik kita sendiri dan bukan milik dokter. Dan kebanyakan salah dokter ini top ini, ya, milik sendiri itu harus dilakukan sendiri, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu nanti kalau sudah ini ada konsultasi tentang kesehatan, itu saya siap melakukan. Dan kalau konsultasi tentang prasarananya, karena ini konteksnya adalah air dan udara gitu, dan nanti ada ahlinya. Jadi nah, topik saya adalah sistem pengaturan air dalam tubuh dan keseimbangannya seperti apa. Sebenarnya ada udara, tapi maaf kali ini belum ada ya Pak Selamat juga teman-teman dari saya lebih air dulu. Dan karena masalahnya kesehatan tentu kita tidak bisa lepas dari topik-topik ini. Oleh karena itu layout saya adalah ada pengantar dan faal cairan dan sel, dan ada mungkin anatomi dan fisiologi ya, dan kebutuhan air dan penggunaan air seperti apa dan short message. Kemudian cepat, yang penting sebenarnya diskusinya gitu. Oleh karena itu saya bawa Bapak Ibu sekalian untuk ke pelajaran saya ya, pelajaran ini tentang apa yang disebut dengan keseimbangan air. Penting untuk menjaga agar terjadi keseimbangan. Jadi hidup kita itu seimbang. Ya, seimbangnya tentu tidak seperti apa ya, timbangan yang seperti ini. Jika seimbang cara lain, misalnya segitiga, kita hidupnya harus ada keseimbangan dalam bentuk misalnya segitiga. Ya, jika fisik kita harus sehat. Dan di sudut segitiga yang lain adalah jiwa kita sehat, dan yang segitiga sudut yang lain adalah rohani yang sehat. Ya, dan tentu saling mendukung. Nah kita atau saya anggap kita semua ada di keseimbangan ketiga ini. Oleh karena itu penting keseimbangan. Nah untuk air ya kita harus mempertahankan supaya volume cairan stabil. Dan stabilnya itu tentu kan ada banyak ruangan, dalam tubuh ada banyak organ. Sel itu jumlahnya miliaran. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Sendiri juga belum pernah hitung ya. Oleh karena mengatur ini penting dalam jumlah atau bahannya. Ya, maka perlu penyangga. Seperti apa penyangga agar supaya tetap seimbang? Itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya sangat rumit sebenarnya pengaturan dalam tubuh. Gak mungkin orang membuat robot itu menjadi orang gitu. Kalau persis seperti orang melakukan sesuatu bisa, tapi tidak mungkin mengubah semuanya ini karena rumit. Penyangga ini sistem hormonal. Ini saja ya, kalau belajar dulu satu semester tidak cukup, antibiotik, hormon, paratiroid dan sebagainya, sistem enzim susah gitu ya, karena semua dipelajari. Contohnya adalah keseimbangan kejiwaan, ya. Tanpa kita sadari, ketika kita ujian, menjaga, kok bisa, kok banyak tidak bisa itu. Kok ini belum saya pelajari. Nah, belum saya
kencing belakangan, banyak kencing gitu, karena stres ya, puyuh-puyuh gitu. Ini karena kejiwaan, pengaturannya karena itu tadi dari sistem otak, saraf pusat dan sebagainya kerja dan jalan harus macam itu. Nah ini adalah sel. Yang sel ini sebenarnya dia otonom dari berbeda yang itu sama seperti kalau sebuah negara ada keluarga. Nah ini keluarga harus menghidupi sendiri, harus melakukan kegiatan sendiri dan itu tidak kita sadari. Jadi inilah sel, ya sel inilah yang bekerja semua masing-masing dan kalau kita bilang anggota tubuh misalnya sudah berapa miliar sendiri. Nah kalau sel itu kalau kita pelajari seperti ini kita menulis ya ternyata dari dinding sel dan cairan sel yang paling banyak dan inti sel dan bagian-bagian untuk melakukan metabolismenya di dalamnya. Jadi sambil belajar di anatomi. Nah, sebenarnya tubuh itu kalau kita kan ini dari lemak, ya. Nah, yang kemudian di sini olahraga semua. Lemaknya sedikit, ya. Kemudian bahan padat, ya, tulang dan sebagainya di sini. Ini semua ini bahan padat, tapi yang cair sekian, kotaknya sekian kira-kira. Itu tersebar di plasma, kemudian di jaringan ini jaringan ekstrasel, ini intersisir, transselular dan sebagainya. Ini isinya cairan semua dan sel-sel itu sebagian besar juga cairan. Oleh karena itu dianggap air itu jumlahnya seperti ini. Ya, dan kalau kita lihat kenapa seimbang, karena di tubuh itu tidak boleh kalau dua ruang ya, dua ruang dan dibatasi oleh membran semi permeabel terhadap air itu ada cair, ada pekat, ini membrannya di sini, maka tidak boleh seperti ini. Ini pasti terjadi ketidakseimbangan. Ya, oleh karena itu maka akan ini pelajarannya Pak Selamat bergeser dari yang pekat ke cair. Ya, mengalami difusi seperti itu sehingga nanti akhirnya akan sama antara cair dan pekat. Ini adalah osmolalitasnya dan ini menjadi bagian yang penting dari kesehatan karena ini kadang-kadang kalau mau operasi harus dicek dulu, dites dulu, dilaborkan ya dan sebagainya sampai yakin bahwa orang tersebut siap untuk mengalami operasi. Nah, inilah rute keseimbangan airnya ya. Jenisnya bisa rute penambahan melalui ini, ya, kemudian rute pembuangan seperti ini tentang air, yaitu apa disebut dengan sensibel. Sensibel itu yang bisa dirasakan, tanda petik ya bisa diukur. Insensible itu yang tidak bisa. Ya, ini yang bisa diukur yaitu penambahannya kita dari usus air, usus padat mengandung air, buah dan sebagainya. Tapi yang tidak bisa kita rasakan adalah oksidasi. Kalau diukur volumenya dalam mililiter per 24 jam maka ada ukurannya sehingga rute penambahan sekian. Pengeluaran juga sama, pembuangan ya. Kayak di sini melalui urin paling banyak, dikasih itu berak, BAB dan kirian nafas tidak terasa itu sekian. Sehingga jumlahnya ternyata sama. Harus antara penambahan dan pembuangan ini sama. Ya, sehingga itulah terjadi apa yang disebut dengan keseimbangan. Ya, belajar anatomi fisiologi sedikit, itu nanti. Nah ini adalah perubahan di dalam sel yang sangat rumit. Ini menggunakan mikroskop, bukan mikroskop biasa, tapi mikroskop elektron, supaya kita bisa mengetahui pergerakannya, yang molekul-molekulnya. Nah yang anatomi yang saya ceritakan karena besar pengaruhnya adalah ginjal. Ya, ginjal ini dalam tubuh ada dua, meskipun ada dua, namanya tuh ginjal ya, Bapak Ibu sekalian. Dua harusnya ginjal-ginjal gitu. Ini hanya satu. Nah, seperti ini kita punya dua, ya. Lalu tempat pembentukan urin melalui saluran ini mengandung kemih kita, yang ini bisa kita apa ya? Bisa kita perintah. Oh, belum tipis, tapi kok masih ngomong ya nggak boleh ini ya, nanti saya ampak dulu gitu. Nah itu bisa kita perintah. Kalau yang ginjal ini keluarkan air tidak bisa. Jangan keluarkan air dulu, enggak, dia tetap aja dia menyaring. Hal yang perlu dibuang ya dibuang saja ke situ. Tapi kalau tempat penampungan kita bisa
menyetop gitu di bawah perintah kita. Nah inilah secara sel, misalnya ada banyak sekali pengaturannya rumit juga, ya. Tapi nanti kalau ada yang tanya boleh tentang anatomi. Tapi sebagian besar tentu melalui ginjal dan prosesnya sebenarnya melalui proses seperti ini. Ya rumit, sangat rumit, ada sampai di saluran-saluran kecil, di mana ini adalah dari pembuluh darah, kemudian disaring, ya saringnya juga sangat kecil, maka disebut filtrasi, tapi karena sangat kecil disebut sebagai ultrafiltrasi, dan lalu disalurkan di sini, dikeluarkan dalam bentuk urin. Ya, dan memang ini sangat rumit. Ya, bersyukur kita yang masih sehat sampai saat ini tidak menjadi masalah untuk kesehatan kita. Nah ini ada pembuluh darahnya, semua juga dialiri pembuluh darah untuk mengatur, dan sangat rumit gitu. Dan sel-sel ini sendiri selain berfungsi, maka dia juga harus hidup. Ya, kebutuhannya harus terpenuhi. Yang kemudian apa ya, ibarat tadi untuk metabolisme, untuk pengaturan enzim dan sebagainya. Ya, oleh karena itu pembentukan urin kita tahu melalui berbagai proses, ya ada 3 proses disebut ultrafiltrasi, dan diskresi, dan itu semua tentu menunjukkan adanya secara matematik pengeluarannya. Ya, dan pengeluarannya juga kita bisa cek, bisa ketahui apakah sehat atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu seperti ini ya. Urin itu terdiri dari cairan yang paling banyak. Ya, kemudian ada bagian-bagian lain yang bahan ini memang harus dibuang, jadi apa namanya, ya dibuang, diekskresikan, karena memang tidak dibutuhkan lagi. Nah kalau ginjal tidak berfungsi ya itu bahayanya, maka racun ini akan tetap berada di tubuh dan kalau sampai pada saat tertentu, di mana gagal ginjalnya sudah parah, dia harus melakukan apa yang disebut dengan pencucian. Ya, darah. Tapi pencuciannya tidak model kalau ibu cuci itu pakai rinso itu enggak, ya. Nah, memasukkan darah dalam satu saringan dan disitu disaring, darahnya kembalikan ke tubuh lagi. Nah, saringan inilah yang merupakan bahan-bahan yang harus dibuang. Ya, tentu tidak murah harganya, ya. 1 sampai 3 juta sekali saringan itu ganti seterusnya, ya. Jadi hidupnya sangat tergantung pada saringan. Kalau ini bahan-bahan yang harus dibuang ini tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu maka penting air, ya, yang membawa ini harus bisa lancar melalui berbagai pengaturan termasuk dalam kencing tadi. Nah inilah ya, urin terdiri dari sini. Ini tentu pelajaran saya, pelajaran urinalisis atau pemeriksaan urin. Ada berbagai ilmu dari LS misalnya itu bisa menyatakan bahwa penyakit bisa ditunjukkan di situ, kekurangan cairan bisa ditunjukkan juga dengan pemeriksaan urin dan seterusnya. Ya, nanti kita diskusikan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Nah, kemudian kami di laborat, kan saya bekerja di laborat, di sini itu di lantai 3, ya. Tapi juga di lantai yang lain, di lantai yang di samping saya juga membantu di sana berlaburan. Satu nanti Grosor Sektor di laburan. Ya. Oleh karena itu kami memeriksa ini, memeriksa urin dan tentu yang lain. Ya, karena ini kaitannya dengan cairan. Di sini yang paling berguna. Ya, ini cara memeriksanya, cara sederhana. Hanya mencelurkan dalam urin kita, lalu membandingkan dengan standar warna, lalu kita tahu, oh ini ada infeksinya, oh ini ada sel darahnya, misalnya. Kita juga bisa mengetahui kecukupannya, ya, kecukupan terhadap kebutuhan cairan kita. Ya. Kalau encer dan sebagainya warnanya seperti ini, nah ini kita masih cukup baik, ya. Dan semakin ini semakin padat, ini artinya bahan kelarut yang terbuang itu banyak, tetapi cairannya kurang. Ya, akibatnya urinnya seperti ini, maka dari kalau urin itu berwarna,
kemudian padat, ya berbuih, ya kita kencing gitu. Ini harus ke dokter kulit nih, harus ke saladnya gitu ya. Itu ya. Untuk mengetahui ya, meskipun warna belum tentu karena misalnya ya warna merah itu belum tentu karena kelainan. Kita minum sesuatu makanan yang mengandung warna itu bisa juga keluar di situ. Vitamin C ya itu warnanya juga kuning, waduh. Jadi yang senang pakai dulu ini warna ikan ya. Nah, oleh karena itu maka air menjadi bagian yang penting. Ya, dan memang kalau yang netral ya air putih, ya. Air yang lain boleh kopi itu boleh enggak ya? Ya kalau ada kopi juga ada standarnya, kopi sudah bagus. Tapi oleh American dokter-dokter Amerika, perkumpulan dokter di sana mengatakan kalau kopi itu 1 cangkir sehari itu sehat, maksimal 2 cangkir gitu. Ya, karena dia merangsang jantung untuk menggerakkan ini ya, lalu 1 cangkir cukup untuk itu seperti seolah-olah jalan kaki kira-kira setengah kilometer gitu. Ya, gitu. Tapi ada yang tidak tahu, rujukannya berlebih ada yang nggak boleh, semua cukup berlebih. Oleh karena itu maka ada banyak air. Sampai kopi pun yang boleh, yang minuman semua itu. Kalau alkohol gimana? Kalau kita ada banyak alkoholnya ya, karena mungkin dingin udaranya, ya, energinya banyak terbuang, masukkan di situ. Nah, kebetulan kebutuhan cairan baik dan ini ya, ada sekian. Ya, kalau ini saya kira ini sudah berdasarkan perhitungan dengan apa ya, yang melakukan penelitian lah. Meskipun secara miniatur, secara tapi mikroskop itu, maka ada proses-proses seperti ini ya untuk menjaga keseimbangan. Sangat rumit sebenarnya. Ya, kalau kita cerita tentang prosesnya, ya, nah, seperti ini ya, perubahan ya, satu cairan dengan yang lain, dan cairan tentu juga ada bahan terlarutnya ya. Tetapi bahan-bahan seperti itu, keberadaan seperti itu sudah boleh dikatakan diketahui ya, karena melalui penelitian, melalui para ahli yang para peneliti yang memang bertugas untuk itu, dan kita menjadi customer-nya untuk penelitian mereka. Ya, kadang-kadang ada teman saudara kita kadang putih hingga langsung tidak enak, bisa jadi infeksi apa benar. Ya, nah kita harus menulisnya apakah kalau terjadi suatu kelainan di sana untuk itu ya, nah, kita harus bisa melihat apa yang disebut dengan dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan, ya, kekurangan cairan. Ya, lalu kekurangan cukup banyak gejala yang bisa terjadi ya, di sini, pusing, sebagainya. Meskipun kalau seorang dokter memeriksa itu tidak begitu saja. Pusingnya kenapa? Ya. Oh ya, dicek oh ini dehidrasi. Kenapa? Tandanya seperti ini. Rulet enggak? Yuk, beri sambilan. Ya, karena pusing. Kalau dulu saya mahasiswa di Semarang, ayah saya di Magelang, teman saya dulu lumpuh kok. Ini sudah tanggal 5 atau hampir 10 ini kok belum ada kiriman. Nah, itu juga pusing. Karena tidak bisa membaca proses itu. Ya, sama satunya pada dehidrasi ini yang mungkin tidak terasa, tapi malah dirasa pada seorang wanita ya, karena hal kecil bisa terjadi ya, kulit ini ya, kalau kenapa terus sensitivitasnya tinggi ya, dengan adanya terus semua lainnya di sini ya, yang harusnya tidak ada. Kalau kita kadang-kadang kalau kurang cairan sedikit nggak ada masalah, paling haus, paling ya tenggorokannya kering gitu ya. Tapi kalau mungkin dari seorang wanita malah dermatis, ya. Oleh karena itu maka kebutuhan ini harus kita penuhi. Ya, 10 liter paling-banyak untuk sanitasi ya, dalam kebutuhan kita dalam rumah tangga ya. Dan untuk minum ini memang menjadi yang paling kecil, tapi paling tidak 10 liter. Ya, ada ukurannya. Ya, nah ini dia.
masuk dan keluar dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh sel, ya, tidak hanya organ alat tubuh, tidak hanya jaringan tapi sel, dan semua dari cairan atau yang paling terbanyak dari cairan. Oke, nah saya kira kalau manfaat rutin minuman itu saya kira sudah tahu semua, ya, tahu lah. Saya kira kalau kebutuhan, ya, di samping ini murah, mudah, ya, dan juga juga ya apa namanya dalam penjualannya kadang-kadang karena persaingan jadi agak mahal juga ya. Nah, tips untuk memenuhi kebutuhan ini tentu biasakan minuman. Ya. Seringkali orang takut khawatir minum banyak karena sering karena kecil, ya, jangan khawatir karena memang itulah normal kalau banyak minum ya di situ. Tapi gelontoran air itu penting bagi tubuh kita. Ya, jangan gelas atau botol kayak di meja atau tas, ya. Sekarang sudah modelnya pakai tumbler gitu, ya. Dan tambahkan rasa pada putih kalau kita kepingin, ya itu, ya. Kadang infus water, ya, itu juga menyehatkan juga. Ya, seseorang yang kena flu sampai tulisan jeruk nipis misalnya itu juga akan memperkuat sel lagi flu kita menjadi berkurang, tapi hangat, jangan dingin. Nah, inilah kebutuhan untuk masing-masing organ, ya. Ini ginjal, ini paru untuk selnya, ya, ini maksudnya sekian persen, ya. Darah yang paling banyak 90% berada di sana, dengan kebutuhan cairan sebenarnya lebih pada seperti ini, ya. Jadi semua ini membutuhkan cairan dan harus seimbang, ya. Oleh karena itu untuk menutup ini jadilah seperti air putih, walaupun tak punya rasa yang spesial, tapi manfaatnya sangat dibutuhkan oleh banyak orang sehingga kita menjadi sehat. Demikian yang bisa saya berikan. Mungkin nanti kalau masih ada diskusi pertanyaan saya siap. Untuk itu saya masih duduk di sana sampai acara selesai. Terima kasih matur nuwun Bu Sisil.